Maaf Salome. Hati-hati ah, nabrak Salome harus ganti rugi loh. Gampang deh. Salome. Aduh, Salome. Mau kenalan Salome. Aduh, datang ya ke rumah ya. Boleh kan? Silakan. Silakan. Salome. Hai. Piknya hai. Salome dari mana? Hai. Oh, buru-buru? Ah enggak. Kalian dari mana? Biasa, habis dinas. Mau? Kok sampai pagi? Iya dong, kan banyak pasien. Ya, Yo, dah. dah. Salome cantik ya. Iya deh, Salome cantik deh. Ini mau apa? Habis nih laki-laki se-Indonesia. Pagi Salome. Selamat pagi. Belum kantor, Mas? Belum. Nunggu Salome. Masa? Iya. Ntar sore nonton yuk. Ayo. Aduh, Kumat lagi penyakit lama ya? jangan begitu dong Bu. Kenapa? Cemburu tah? Iya dong, jaga-jaga. Laki-laki sekarang nggak dicemburin, amblas. Apalagi tuh Salome, biang kerok di kampung ini. Tidak mungkin terjadi Bu. Kalau memang terjadi, Saya dapat rezeki nomplok. abot. Apa rezeki nomplok? Aduh, 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 aduh Bu. Kapok. Ayo masuk. Masuk. Iya. Masuk. Iya. Aduh. Tak puancal dadamu sisan. Kapan Nak Salome? Apanya Bu Haji? Alah, pura-pura tidak tahu. Undang Nak Salome nikah. Udah waktunya loh Nak. Hei. Bu Haji minta Bu Haji ada-ada saja. Loh, kenapa? Gadis pantaramu di kampung ini sudah pada ngendong bayi. Salome belum pingin nikah buru-buru kok Bu Haji. Perawan di kampung ini biasanya cepat dikawinkan, takut disebut perawan tua. Tenang Bu Haji, Salome kan cari yang bertitel, kayak Dokter Andes Jangan Anton tuh. muluk-muluk. Titel aja Dokter Andes. Padahal masih pengangguran. Mendingan dia tuh kuliah sampai narik taksi. Sayang, anak-anak Bu Haji sudah pada nikah semua. Kalau tidak, pasti Salome diambil menantu oleh Bu Haji. Sandra, kok buru-buru? Ya akhirnya rusak lagi. Mas Ambas mau kemana? Biasa, cari modal dan modal. Dulu yang jadi wartawan sibuk terus. Modelnya cakep-cakep ya? Iya dong. Kalau ada yang lebih boleh dong bagi satu.
Yang ini sih untuk cukong. Ya kok gitu. Uang gratis. Ada. Tuh, nenek-nenek. Apa? Bilang nenek-nenek. Nenek-nenek buahmu. Coba nih, makan ini ember. Salome, Ya, Pak. Bapak mau ke kota. Ambil pensiun. Kau mau nitip apa? Tidak usah deh, Pak. Nanti saya beli sendiri saja. Kenapa mesti nanti? Kan bisa dibeli sekalian. Nanti Bapak malu. Ah, kenapa mesti malu? Biasanya juga Bapak kan yang membelikan kebutuhanmu sehari-hari. Ayo, jadi titip nggak? Ya deh, Pak. Kalau begitu saya titip belikan BH saja deh, Pak. Hah? Apa? BH. BH? Orang tua seperti Bapak ini disuruh beli BH. Ini baru kejutan. Habis Bapak sendiri yang maksa-maksa begitu. Jadi harus mau dong. Bukan begitu, Salome. Bagaimana ngomongnya nanti sama penjualnya? Biasa saja. Bilang Bapak mau beli BH ukuran 38, titik. Kalau tanya untuk apa? Bilang saja untuk kacamata. Kelakuanmu sejak kecil tidak mau hilang. Beli ya, Yes. Pak? Jaga rumah ya. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Salome. 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 Hei. Apa kabar gadis pingitan? Lumayan sibuk mau latihan. Ayo silakan masuk. Terima kasih. Panas di luar saja. Ada bawa kabar penting apa lagi nih? Ah, enggak, hanya kangen sama kamu. Ini tadi dititipi undangan buat Salome dari Emil. Masih ingat kan? Nih, Emil. Emil. Yang mana sih? Masa lupa? Teman kita sekolah dulu yang pacaran sama Roni. Oh iya. Mau ulang tahun? Bukan. Tukar cincin? Salah. Habis apa dong? Nikah? Iya, nikah sekaligus pesta 7 bulanin. Biasa toh kawin kecelakaan. Cinta fotokopi. Menikah hari ini, melahirkan hari ini juga. Pokoknya serba cepat deh. Kapan pestanya? Nanti malam aku jemput ya. Salome. Aku pergi dulu ya. Mau latihan nih. Salome, bagaimana dong? Jadi sama-sama pergi nggak? Sekali-sekali dong kumpul sama kita. Lihat deh nanti. Ya, acara berantakan dong tanpa kamu. Yuk. Mas Ros. Ayo, lihat itu. Wanita model gitu aja kamu intip-intip. Boyong intip saya. Kurang puas? Bosen. Bosen? Tak banting season kamu, Wanita murahan 1.003 saja kamu bangga-banggakan. Heran saya. Isen, Bu. Daripada lihat. Ayo teruskan. Soal cantik menang Salome, soal servis memuaskan saya. Salome, gadis lincah anak duda. Salome, hatiku jadi merana. Mana tahan, lihat dia lagi jalan. Mana tahan, dia melirik badan meriang. Aduh, 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 mana tahan.
dia lagi jalan. Mana tahan, dia melirik badan meriang. Aduh, 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 mana tahan. Aduh, 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 mana tahan. Selamat malam, Dik Salome. Baru pulang. Ya, Mas Anton. Salome, jangan kok malam amat. Habis pulang latihan. Ayo. Nah, yuk. Stop. Latihan apa ngayap nih? Habis pacaran kali ah. Waduh, masa pulangnya selalu malam? Banyak langganan kali ya. Biasa, ngomongnya sih latihan. Padahal di luar. Salome, nanti kalau cukong baru saya bawa ke rumahmu ya. Tapi jangan lupa uang komisinya dong. Mulut kalian terlalu lancang dan kurang ajar. Kalian pikir aku ini perempuan jalanan? Bung, ngomong jangan keterlaluan ya. Dikit sopan dong. Sopan. Kamu jangan bertingkah di kampung saya ya. Saudara apa? Kamu anak mana sih? Galak bener. Mau diberi ya? Jangan ribut. Udin pinggir. Kalian sok jago semuanya. Dik Salome, pulang saja. Jangan ambil hati ocehan anak-anak brengsek ini. Terima kasih, Mas. Dikit, nantangin lo. Jangan macam-macam. Awas lain kali gua hajar lo. Bagi-bagi dong. Salome. Ada apa, Salome? Anak kampung, Pak. Ngomongnya nyakitin hati. Ngomong apa mereka-mereka itu? Apa Salome tidak sakit hati? Kalau pulang latihan, lalu dikira perempuan nakal. Sabar, Salome. Sejak dulu kan Bapak sudah bilang, kalau kau latihan selalu saja pulang malam, pasti mengundang mulut-mulut usil dan akan menghadapi tantangan-tantangan. Iya, tapi Salome kan tidak berbuat apa-apa. Salome tidak nyeleweng. Bapak mengerti, Salome. Bapak juga tidak senang mendengarnya. Tapi buat mereka, orang kampung itu, yang tidak tahu persoalanmu, mana mau mengerti? Yang mereka lihat hanyalah kejelekannya saja. Setitik dikatakan selaut. Kehidupan di kampung, ya begitulah. Salome rasa kalau terus-terusan begini, Salome tidak tahan. Makanya kamu harus pandai menjaga diri. Jangan bertingkah yang aneh-aneh, sehingga mengundang komentar yang bukan-bukan. Wajar kalau mereka berkata begitu. Apalagi kau seorang wanita yang selalu pulang malam. Jadi, Bapak sendiri juga tidak percaya pada Salome. Loh, bukan begitu. Mas Chandra, Salome, mau kemana nih? nanti malam Salome akan nyanyi di Taman Ria. Nonton ya, Mas? Pokoknya saya tunggu. Tidak pasti. Soalnya mobil taksi saya suka mogok. Harus. Insya Allah. Ya? Ayo, Mas. Bu, mau kemana? Mau ngobjek? Masuk, ikut dong. Tidur sana. Ikut. Nah, Anton, Ada apa sih, Bu? saya nggak tanya sama kamu. Kok galak betul sih, Bu? Dari dulu, Ada apa sih, Bu? lagi istirahat, nah, Anton. Iya, Bu. Lagi segan keluar. Sudah ada panggilan lamarannya? Belum. Ada perlu, Bu? Maaf, nah, Anton ya. Ibu mau tanyakan soal sewa rumah. Waduh. Kan saya sudah bilang, baru minggu depan saya bayar. Begini, nah, Anton. Hari ini ibu ada keperluan penting. Butuh uang. Butuh sekali. Kebetulan, Bu. Saya sini lagi kosong. Usah sajalah ke orang lain. Iya, Bu. Maklum deh. Lagi paceklik nih. Paceklian jasmu. Habis, saya sendiri lagi kosong.
Nih di kantong cuma ada duit 3.000 rupiah. Bakal ongkos besok ke kota. Biarin deh 2.000 kan cukup untuk ke Taman Ria. Ya, tega betul ibu ini. Masa tua-tua mau ke Taman Ria? Mau naik jet coaster? Jet coaster mbahmu. Tua kan orangnya. Semangatnya dong. Menggebu-gebu. Tua-tua. Tua keladi. Makin tua. Makin jadi. Halo. Hai. Ikut turun yuk. Gak mau di Malang. Ikut joget. Alah, biasanya kalian doyan joget kok. Kamu kasar sih. Alah, soal mahal loh. Kalau kalian gak mau turun joget, ngapain manggal di sini? Emangnya kenapa? Kan nggak dilarang. Kita ogah deh kalau kalian marah-marah. Sebel ya, sebel. Kita nggak Sudah nggak kasar. ogah. Kita nyerah deh. Yo, Tuan Putri, kita turun joget. Ini main ke India. Dasar brengsek lo. Awas, pulang gua cegat lo. Emangnya di kota. Emang lu suka parkir? Emang sebel ya kan. Main parkir segala. Dasar sialan lu. Berapa nih? Makannya apa aja, Mas? Dia tuh, kacang tuh, kuenya 3. 5.000. Hah? Mahal amat. Biasa, Mas. Nggak dimahalin. Kembalinya boleh ambil di kamar saya. Nggak bener. Iya. Bener ya? Nanti malam ya. Aku tunggu kamu bener. Makasih, Mas. Saya tunggu di kamar. Iya. Stop. Mau minum nggak? Kenapa sih kok ngos-ngosan? Sakit pak, bengek. Itu kok masih narik becak? Usaha lain nggak ada pak. Udah ke dokter? Belum, ongkos dokter mahal pak. Nih, ambil semua dah. Salome udah datang. Sudah Dengan siapa? dikawal beberapa lelaki. Aduh, Tante Mariam. toh. Bu, ini kan darah hitam. Hitam kek, putih kek, hijau kek, biru kek. Saya nggak peduli, saya butuh hiburan. Tapi tidak pantas, Bu. Kamu minum apa? Teh. Saya beli 1. Ini tadi. Kenapa sih ibu membenci Salome? Iri karena kalah cantik atau cemburu? Karena aku kepingin punya anak. Tapi ibu tidak boleh begitu dong. Kalau ibu kepingin punya anak, bagaimana kalau aku kawin lagi? Apa kawin lagi? Kepingin tak permak kamu? Oh, maaf. Itu kalau boleh. Kan salah kau juga. Masa kawin 10 tahun belum punya anak? Ya deh, aku yang mandul. Bukan mandul, cara kerjamu yang kurang sukses. Mas, penyanyinya cantik. Siapa sih namanya? Salome. Salome. Ay, kenapa tertawa? Cantik-cantik kok namanya Salome. Ih, jorok ah. Jorok bagaimana? Itu kan istilahnya cewek satu dikerubutin cowok banyak. Oh. Kamu mau? Hus, mana tahan. Aduh. Asik. Tembang hati yang lagi rindu lewat bulan di langit biru, titip salam untuk kekasihku. Hatiku yang lagi resah menanti jawaban yang pasti. Langit terang bercahaya, angin semilir dari utara.
siraman pajak. Pergi kamu, pergi. Ganggu saja. Mudar, tak mau kapan? Keluar, anak-anak ini. Hati berpadu satu, manis cinta bagaikan gula, bunga sayang tak akan layu. Fajar di hati berdua, kasih mekar bagaikan bunga. Luar biasa penampilan Salome. Nanti kita lapor Pak Kadif. Bentar dia datang. Dari utara, kalau cinta berterus terang, jangan sampai hati nalara. Hatiku yang lagi mekar, menanti siraman pajak. Lihat itu Salome. Biarin, dia kan mau kenalan. Apa kenalan? Dia kan mau ditarik tercukong. Ah, ibu ini kalau ngomong sembarangan. Bapak memerlukan saya? Bukan main. Malam ini Anda benar-benar jadi bintang panggung. Terima kasih, Pak. Saya senang sekali berkenalan dengan Salome. Kebetulan saya sedang mencari bibit baru. Bagaimana kalau anak buah saya ini kapan-kapan datang ke rumah Salome? Boleh? Kalau Bapak menganggap saya bisa diorbitkan, mengapa saya tolak? Apa dugaanku? Salome nyanyi hanya kedok saja. Pantas dan persis kalau begitu. Kadir. Ada apa kau menyusulku kemari? Maaf saya mengganggu acara liburan ini. Karena ada berita penting yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak mengganggu. Tidak apa-apa. Teruskan. Saya baru mengecek laporan penjualan kaset dari beberapa daerah. Ada perkembangan baru? Tidak. Bahkan dealer dari beberapa daerah mengatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi menjual produksi kaset kita karena keadaannya lesu. Apa alasan mereka? Kata mereka, lagu-lagu kita sudah tidak membawa sesuatu yang baru. Dan juga penyanyi andalan kita sudah monoton. Benar. Aku sudah merasakan sejak beberapa bulan terakhir ini. Aku harus berani mengambil langkah-langkah baru. Apa kau sudah punya rencana? Punya. Rencana ini timbul dengan tiba-tiba setelah saya menyaksikan show di Taman Ria kemarin malam. Bagaimana pendapatmu, Kadir? Saya menyaksikan penampilannya. Penyanyi baru yang bisa diorbitkan. Namanya Salome. Salome? Ya, Salome. Nah, terbuktikan sekarang. Apa sih, Bu? Ah, kalian belum mengerti juga itu loh Salome. Memangnya kenapa? Persis dugaan saya dulu. Bu Mariam? Ah, Bu, dugaan apa sih, Bu? Kalian tahu nggak apa yang dilakukan Salome di luar? Apa nggak ada omongan lain, Bu? Kecuali ngomongin Nak Salome saja. Iya, di kampung kayaknya dia pendiam. Tapi kalau sudah di luar, malu aku melihatnya. Kenapa Ibu mesti malu? Nak Salome kan nggak pernah ganggu suami Ibu. Apa, ambil suami saya? Boleh kalau mau saya preteli kakinya Salome. Kok sadis benar, Bu? Sudahlah, Bu. Jangan suka ngomongin orang. Nambahin dosa. Mereka, angkut, bawa masuk kamar mandi. Kalau saya ceritakan, barangkali kalian ini tidak percaya. Dia suka keluar masuk hotel dengan laki-laki gendut. Amit-amit.
Ibu tahu dari mana? Saya sendiri kemarin melihat Salome digandeng laki-laki di tempat dia menyanyi. Itu Salome. Itu dia. Apa pantas gadis kampung jalannya megal-megol kayak begitu? Aduh. Bapak baru jelas sekarang. Jadi kedatangan bapak-bapak ini kemari untuk mengajak anak saya rekaman begitu? Begitulah Pak. Oh, Setelah kami amati, kami yakin Su Salome sebenarnya mempunyai bakat yang luar biasa jika mendapat kesempatan. Masalahnya sekarang, bagaimana pendapat Bapak tentang Salome? bagi saya sih tidak keberatan. Ini suatu kesempatan baik buat anak saya yang telah mendapat kepercayaan. Ya, terserah Salome sendiri. Salome, Iya, Pak. duduklah. Bapak-bapak ini dari PT Rapih Record. Maksudnya mengajak Salome untuk rekaman di studionya. Bapak sih setuju. Sekarang, ya terserah Salome sendiri. Kalau memang begitu, saya juga tertarik. Tapi apa tidak perlu dirundingkan dulu dengan pimpinan grup saya, Pak? Sementara jangan dulu. Nanti saja, setelah ada persesuaian. Begitu juga baik. Kapan Salome harus ke kantor bapak-bapak ini? Sekarang saja lebih baik, Oh, karena bos kami ingin bertemu secepatnya. Nah, apa kata saya? Salome dibawa dua laki-laki sekaligus. Evi, Nama saya Salome. ya, saya sudah mengenal namamu. Silahkan duduk. Terima kasih. mari. Iya. Halo? Ini dari mana, Pak? Sebentar, Pak. Bu Evi, ada telepon untuk Ibu. Iya. Ya, betul. Di tempat yang kemarin. Oke. Sebentar saya datang. Salome rumahnya di mana? Saya tinggal di PLN Duren 3, dekat Kalibata. Oh, Kadir, ya. selesaikan soal Salome. Aku akan pergi sebentar, ya? Don't worry. Leave it to Kadir. Usahakan jangan sampai gagal. Salome harus di tangan kita. Oke? Oke. Salome. Sebuah nama yang sangat indah. Mudah diingat dan pasti akan cepat tenar bila berada di tangan orang-orang seperti kita. Terima kasih, Pak. Saya ingin bicara secara pribadi denganmu, Salome. Mari, Kemana, Pak? ke ruang kerja pribadi saya. Mari. Silakan. Silakan. Salome, sejak saya menyaksikan showmu di Taman Ria, saya yakin namamu akan terorbit seperti meteor. Terima kasih. Cemerlang bagaikan bintang di waktu malam. Dalam waktu singkat, kau akan jadi penyanyi pujaan dan terkenal di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan saja, Pak. Setelah itu, kehidupanmu akan berubah. Kau sudah masuk kalangan atas
Apalagi? Mobil, rumah besar, kau bisa beli. Senang kan? Semua syarat sebagai penyanyi kau miliki. Wajahmu cantik, suaramu bagus sekali. Tapi sayang, ada satu syarat yang masih kurang. Apa itu, Pak? Pengorbanan. Maksud Bapak? Apakah syarat itu mutlak? Ya, khusus untuk Salome mutlak. Baik. Kalau syaratnya harus menemani Bapak tidur di hotel, meskipun dibayar puluhan juta, jawab saya, tidak. Dengar dulu, maksud saya... Ramli. Ya, Pak. Mana Salome? Kabur, Pak. Kok tiap saya kemari, Dik Salome tidak ada? Kemana sih, Pak? Sedang sibuk latihan. Dan selalu pulangnya malam-malam. Iya dong. Latihannya juga malam. Ayo jalan. Kok Bapak tidak mengawalnya? Apa tidak khawatir? Tidak perlu. Salome sudah bisa jaga diri. Maaf, Pak. Apa Dik Salome sudah punya pacar? Loh, ngomongnya kok sampai ke sana? Ah, tidak. Cuma kepengen tahu. Jalan. Kadir, sudah beres urusan kita dengan Salome? Belum. Saya sudah berusaha untuk mengadakan pendekatan. Tapi karena merasa dibutuhkan, dia minta hitam di atas putih segalanya. Honornya minta dibayar kontan. Dan minta royalti segala. Berarti, kau tidak berhasil kan? Saya sudah katakan pada Salome bahwa tuntutannya tidak wajar dan berlebihan. Ini baru permulaan. Lama-lama dia bisa injak kepala kita. Dan ada kemungkinan dia ambil nyawa kita. Kadir. Sudah saya katakan, apapun yang Salome minta, berikan. Salome harus rekaman di studio kita. Harus, Kadir. Ramli, Ya, Bu. usahakan. Jangan sampai gagal. Biar aku yang mengurus. Aduh. Kurang ajar. Brengsek. Dasar mata kayak ikan mas koki. Bu, Mayam. Bu. Ada apa kau kesini? Mau apa? Minta diajar lagi ya? Tuyul? Jangan marah dulu. Ada berita penting untuk Bu Maryam. Mau denger enggak? Berita apa, Tuyul? Mas Rus Pentil lagi ngintip Salome mandi di sumur. Percaya enggak? Iya. Kurang ajar. Minta diajar ya? Ayo. Hei, lagi apa? Nah, ketahuan. Ngintip ya? Enggak. Dasar mata keranjang. Ganggu. Hei, ada yang ngintip tuh. Yarin, yang ngintip matanya belekan.
tukang ngintip. Ada pasang kamu ya. Ampun Pak Kinu. Chandra. Mana saja kau selama ini? Di rumah saja, sibuk mengejar uang setoran. Lagi jatuh cinta ya? Jatuh cinta? Iya. Ya, mana bisa sempat. Habis ngapain dong selama ini? Lagi nyusun skripsi. Saya menteri aja kau, sibuk terus. Hati-hati, nanti palamu bisa botak loh sebelum waktunya. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar penyanyi kita Salome? Ya, biasa saja. Memangnya kenapa? Boleh juga tuh Salome. Namanya sudah mulai tenar. Begitulah. Loh, kau kan? Terus mau apa? Alah, pura-pura kau. Aku kan tahu, kau ada hubungan dengan Salome. Aku pernah mengantar Salome sebagai supir taksi. Aku ada rencana ke rumahnya. Ikut yuk. Malas di rumah aja. Banyak kerjaan harus kuselesaikan. Oke deh kalau begitu. Aku jalan duluan. Sampai kita ketemu lagi. Oke? Sukses ya. Kau juga. Sama-sama. Sip. Bagus. Jadi Salome siap masuk rekaman? Iya. Lagu-lagunya harus lincah, narik, jangan bikin pendengar mengantuk. Dan bikin kejutan. Insya Allah akan saya usahakan, Pak. Saya percaya kemampuan Salome. Ini first quote untuk sementara. Terimalah. Terima kasih, Pak. Pak Iskandar, saya pribadi berterima kasih atas kebaikan hati Bapak. Dan sekalian, tolong bimbing anak saya, Salome. Baik, Pak. Kapan Salome lagi? Nanti malam, Pak. Sukses, Salome. Terima kasih. Saya ikut berdoa, Pak. Semoga kerjasama Bapak dengan anak saya, Salome, Ya, bisa berhasil dengan baik. ya, terima kasih. Salome. Ai, asiknya sampai lupa segala. Salome. Selamat ya. Selamat ya. Selamat apaan sih, Mas? Iya, selamat atas berhasilmu masuk rekaman. Oh, terima kasih, Mas. Apalah saya ini hanya penyanyi kampung, bukan apa-apa. Oh, jangan begitu. Siapa tahu nanti jadi penyanyi hebat. Doakan saja, Mas. Selama beberapa hari ini, Mas Chandra tidak kelihatan kemana sih? Sibuk. Ini betul lagi. Nanti malam Mas Chandra repot nggak? Ya repot. Ya enggak. Tapi demi Tuan Putri, ada waktu spesial. Yang betul dong. Nanti malam saya mau latihan. Saya mau minta tolong Mas Chandra yang jemput saya. Apa perintah Tuan Putri? Saya selalu siap. Oke ya, saya tunggu. Yuk Mas, teruskan. Mas Anton, Ya, sini. tuh. Selamat sore, Salome. Selamat sore. Kalau saya jadi Mas Anton, walau bagaimanapun juga Salome harus jadi istri saya. Ya. Kalau tidak ada jalan lain, dengan jalan halus. Caranya? Biasa. Tahu tempatnya? Pasti.
sayang, mari kita nyanyi, mari menari, goyangkan pinggulmu, ayun langkahmu, lupakan segala kisah yang lalu. Oh yang senang dangdut, goyangkan pinggulmu. Oh yang senang disco, mari agogo. Goyangkan pinggulmu, ayun langkahmu, lupakan segala kisah yang lalu. Oh yang senang dangdut, goyangkan pinggulmu. Oh yang senang disco, mari agogo. Ini kesempatan yang baik untuk mendekati Salome. Maksud terus bagaimana? Kita ajak turun disko, kemudian kita tawarkan lagi untuk rekaman. Oh, itu ide yang bagus. Salome, bagaimana kalau turun sama saya? Saya tidak bersedia turun dengan Anda. Alah, ayo dong. Satu lagu saja, yuk. Salome, sombong kamu ya. Saya kan sebagai tamu di sini, hargai dong. Saya cuma minta satu lagu. Ayo. Tidak. Bertingkah kamu. Bung, jangan ganggu dia. Jangan paksa dia untuk mengikuti kemauan saudara. Ya? Ini bukan urusan saudara. Ayo, Bung, jangan ganggu dia. Dia bukan penyanyi sembarangan. Tapi saya sebagai tamu harus dihargai dong. Saudara jangan berjago di sini. Jangan banyak omong kamu. Minggir. Salome. Itu peringatan saya. Pak Iskandar, Betul, Bu. jadi Salome rekaman di studionya. Betul. Tidak mungkin terjadi sesuatu kalau tidak ada apa-apa sebelumnya. Pasti ada yang tidak beres. Kadir, padahal saya sudah perintahkan supaya tetap dapat menguasai Salome. Tapi masalahnya, Percuma saja kau membela diri. Semuanya gagal karena kebodohan dan kecerobohanmu. Salome gagal rekaman di studio kita. Itu kan salahnya sendiri. Kadir, saya tidak mau mendengar alasan yang kau karang-karang itu. Bagi saya sudah jelas, kau telah menyalahgunakan kepercayaan yang aku berikan. Itu tidak benar. Diam, Kadir. Aku telah mengetahui sifatmu. Kau telah menyinggung perasaan Salome. Berarti tambang emas itu telah lolos dari tangan kita. Kalau kau sampai gagal membawa Salome kemari, kau harus angkat kaki dari sini. Nah, ibu-ibu, dengan terpilihnya Bu Tutik sebagai ketua arisan,
maka acara rapat pada hari ini berarti telah selesai. Pentil. Silakan Bu Tuti. Mari. Terima kasih. Ya. Matur nuwun. Nggih. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Heeh. Iya. Bu Tuti, rupanya nama kampung kita di luaran mulai terkenal loh. Terkenal apanya? Loh, Bu Tuti ini ketinggalan karena Salome. Oh ya? Betul, Bu. Kemarin saya ke Blok M, di toko kaset, saya dengar nyanyian Salome. Syukurlah kalau ada warga kita yang mengharumkan nama kampung kita. Tidak disangka ya, Bu? Ibu-ibu ini lucu sekali. Salome baru bisa nyanyi saja sudah disanjung-sanjung. Tahu akibat lainnya? Setahu saya sih tidak, Bu. Nah, itu kekeliruan kita. Apa ibu-ibu tidak malu kalau ada warganya didatangi orang-orang yang berduit, cukong, bos? Bu Mariam, maksudnya Salome dibawa beberapa laki-laki? Loh, ibu-ibu kan pernah melihatnya sendiri. Betul, tapi saya kok belum yakin. Maaf Bu Mariam, saya rasa tidak semua penyanyi punya tabiat yang jelek. Tidak seburuk prasangka ibu, ya kan? Ah, saya kira di mana-mana sama. Selain pinter menyanyi, pinter juga kawin cerai. Lebih gawat lagi, suka menggoda suami orang. Jadi, bahaya kalau begitu, Bu. Amat sangat berbahaya buat kelestarian rumah tangga kita. Bu Mariam, prasangka ibu belum tentu semuanya benar. Kita tak boleh membenci Salome tanpa sebab yang jelas. Dan lagi, kenapa sih Bu Mariam selalu membenci Nak Salome? Nak Salome kan sopan. Saya tahu Bu Aji, sebenarnya Bu Mariam tidak membenci Salome, tapi sebaliknya mencintainya. Bukan begitu Bu Mariam? Ibu Mariam merindukan lahirnya anak yang cantik. Tapi Tuhan belum memberkatinya. Perasaan itu yang membuatnya jadi penasaran. Dari rasa cinta, beralih pada rasa kebencian tanpa sebab. Kali ini saya sedang kepepet sekali. Jasa kalianlah yang saya harapkan. Tapi kalau ini sampai gagal, kalian juga yang akan menanggung akibatnya. Jelasnya tugas kami membawa Salome keluar rumah. Itu betul. Bagaimana caranya? Itu saya serahkan pada kalian. Saya tahu beres, mengerti? Bukan soal saya. Jelas? Baik, Pak. Dan dibawa ke tempat semula. Itu benar. Jangan sampai gagal. Awasi terus seluk-beluk di mana kampung Salome tinggal. Ya, ingat itu. Semuanya sudah jelas, Pak. Bagus. Kalian boleh pergi sekarang. Permisi dulu, Pak. Permisi, Pak. Nah, begitu. Kesempatan bagus, jangan disia-siakan. Ini cek buat Salome. Bisa diuangkan hari ini setelah ketemu dengan produser kami. Kenapa harus bertemu hari ini, Pak? Ya, Sus. Karena rencana nama segera dimulai. Oh, jadi harus buru-buru. Maaf, saya tidak enak badan. Biar Chandra saja nanti yang Baik, akan menemani Salome. Tidak apa-apa, Pak. Saya maklum nanti pulangnya membawa uang. Iya. Jadi perlu dikawal. Iya. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Takut bos lama menunggu di kantor. Chandra, temani Salome sampai urusannya selesai. Baik, Pak. Permisi, Pak. Ya, terima kasih. Keluar, cepat.
Ayo. Jalan. Ayo masuk. Ayo masuk. Yang coba melawan. Selamat datang, Salome. Saya minta maaf kalau cara ini kurang sopan untuk menjemput kalian. Bapak siapa? Tidak perlu kalian ketahui. Kami tidak mengerti. Kenapa dibawa kemari dengan cara yang kasar? Tenang, tenang. Sebentar lagi kalian akan mengetahui semua persoalannya. Dengan kata lain, kedatangan kami ini bukan untuk bicara soal kontrak film. Begitulah kira-kira. Lalu maksud kalian menculik kami? Salome. Kalian sudah menjawabnya sendiri. Kalian penipu. Sambil menunggu bos, kalian jangan banyak bertingkah. Akibatnya tambah parah. Penipu. Bangun. Ayo masuk. Kau juga. Masuk. Rasain. Memang sesuai dengan namamu. Salome. Rame-rame. Saya juga mau, bos. Up. Ramli. Ya. Bawa dia kemari. Cepat. Beres, bos. Gila ini semua. Apa-apaan ini? Begini, Pak. Mereka... Diam. Mana Salome? Sebetulnya, Pak, kami sudah berhasil membawa mereka kemari. Tapi, Pak... Tapi apa? Pacar Salome menolongnya, Pak. Dan mereka meloloskan diri. Aduh, goblok kalian semua. Kami sudah berusaha, Persetan sama kalian. Pak, tapi tidak berhasil. Diam. Honor saja kalian minta gede. Kerja tidak becus. Tahu nggak? Semua rencanaku gagal gara-gara ulah-ulah kalian. Ramli, ya Pak. Ternyata mereka kerbau semua. Bagaimana kami, Pak? Pak, bagaimana nasib kami, Pak? Sekarang tugas kalian berdua. Kita harus turun tangan sendiri sebelum semuanya terlambat. Baik. Percaya, Pak. Semuanya pasti beres. Biar mereka mampus. Hera, dari mana kau terburu-buru? Mau beli obat? Siapa yang sakit? Bu Mariam, sakit keras. Gimana sekarang?
Di rumahnya. Yuk, ya saya pergi dulu ya. Samsulnya kok pahit. Samsul yang mana? Itu loh obat itu. Oh, kapsul. Ngawur ae. Dek Salome, Mas Ros, Bu Mariam. Sudah berapa hari ibu sakit? Sudah seminggu ini, Nak. Sandra, Ibu Mariam sakit apa? Saya sendiri tidak tahu, Nak Salome. Tiba-tiba saja badan saya panas dingin dan gemetaran. Sudah ke dokter? Dek Salome, tadi siang sudah diperiksa. Katanya hanya malaria. Oh, cepat sembuh kalau begitu. Sudah ditebus obatnya? Sudah dibeli di era, baru sebagian. Maklum, duitnya lagi tanggung. Moga-moga ibu cepat sembuh ya. Dan ini sekedar oleh-oleh dari Salome. Dan ini uang untuk menebus sisa obat yang belum diambil. Aduh, Nak Salome, ngerepotin saja. Terima kasih, Nak. Sama-sama, Bu. Kalau ada apa-apa bilang saja pada Salome. Kalau bisa saya bantu. Terima kasih, Nak. Bantuan Nak Salome ini saja sudah cukup untuk Ibu. Maaf ya, Bu. Saya permisi dulu. Besok saya ada keperluan penting. Dan sekarang saya harus pergi ke pasar untuk belanja. Dek Salome, saya minta maaf kalau ada kesalahan dari istri saya. Dan titip salam saya untuk Pak Kusno ya. Terima kasih, Mas. Permisi, Bu. Permisi, Bu. Mari. Mari. Sekarang saya menyesal. Menyesal sekali. Kenapa, Bu? Dulu saya menyangka Salome yang bukan-bukan. Ternyata ia anak yang baik budi dan suka menolong siapapun. Makanya, ibu jangan suka ngomongin orang. Nah, sekarang bagaimana? Memang saya yang salah. Tapi yang salah bukan ibu saja. Banyak di antara kita yang dulu sering mencibirkan Salome. Saya dulu membenci Salome. Saya pun jadi ikut-ikutan. Tapi sekarang saya sadar. Kita semua harus minta maaf pada Salome. Besok dia ulang tahun. Kita datang rame-rame ya? Kita harus datang semua. Kita tunjukkan bahwa kita semua menyintai Salome. Bu Mariam, mau ke rumah Nak Salome? Iya. Sama-sama, Bu. Ayo. Sini kadonya saya yang bawa. Enak, Ayo. Keren benar, Mas Rus. Salome. Ya. Oh, permisi. Misi. Silakan masuk. Selamat ulang tahun ya Salome. Terima kasih. Maafin kalau kita sama teman-teman suka godain. Tidak apa-apa. Saya tidak sakit hati. Tapi janji ya. Janji apa Salome? Kalian jangan suka ganggu Salome lagi, ya? Iya deh, sumpah setengah mati Salome. Kami tidak mengganggu lagi. Betul deh Salome. Benar ya? Salome, kalau begitu Salome saja deh yang ganggu kita. Enaknya. Selamat ulang tahun Nak Salome. Mariam, terima kasih. Selamat ulang tahun Nak Salome. Silakan. Selamat ulang tahun, Dek. Tumben Mas Rus kok cakep sekali. Loh, dari dulu kan cakep. Hanya Dek Salome saja tidak memperhatikan. Mariam nanti marah loh, Mas. Enggak. Ya. Selamat. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Bu Mariam sudah siap betul sekarang.
Lumayan nak, saya sehat kembali karena bantuamu. Syukurlah, mudah-mudahan tidak. Saya ikut sedih. Terima kasih nak Salome. Salome. Mas Rus, kelihatannya hari ini cakep bener deh. Sekali-kali boleh dong. Pura-pura saja gombal. Tapi yang cakep cuma ada si kupu-kupunya. Orangnya jelek, bulat, kasbak. Jangan ledek kamu di depan Salome. Walah, sok gengsi. Iya dong, situ gimana? Sayang, kelakuannya kayak bandot, tukang ngintip. Bener-bener. Biar bandot, tapi still. Still hidung bengkak itu. Bener loh, kalau dandan Mas Los kelihatannya remaja deh. Remaja yang telat kawin. Nggak boleh berkelahi lagi ya, Bu? Selamat ya. Selamat hari ulang tahun. Sukses dan panjang umur. Terima kasih, Mas. Kok baru datang? Biasa mau berrestoran. Ini buat Salome. Bawa hadiah segala. Sekedar kenang-kenangan. Terima kasih. Bapak beruntung punya anak secantik Salome. Anak siapa? Anak Pak Kusno kan? Iya. Saya senang sama Salome, anaknya lemah lembut. Semua orang kampung sayang padanya. Dulu sebelum Salome jadi penyanyi tenang, orang-orang kampung pada mencaci maki, menyangka yang bukan-bukan, ya kan? Iya, saya tidak. Kalau saya Pak, sejak dulu memang senang. Kagum. Betul? Iya. Yang benar. Betul. Hai. Hai. Enak ya, jadi orang terkenal. Tiap tahun bikin pesta. Coba kalau kayak kita ini mau pakai lipstik saja, pakai kertas gincu. Kita orang kampung mana model bikin ulang tahun segala. Iya nggak? Bagaimana mau ulang tahun? Tanggal lahirnya aja nggak tahu. Salah kalian sendiri, gini-gini sih. Masih kecil minta dikawinkan. Melahirkan sekali saja, badan tidak terurus. Salah kalian sendiri. Kenapa kecil-kecil minta dinikahkan? Makanya kalian yang sok berani sama laki-laki. Bisa kualat loh. Contohnya si Hera, masih muda sudah janda 4 kali. Itu sih hitung-hitung cari pengalaman. Siapa tahu ada kontes ratu janda-janda. Itu sih pengalaman orang strip. 1, 2, 3. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Boleh saya bertanya sesuatu? Tentu saja. Persoalan di Salome juga persoalanku. Kesedihanmu juga kesedihanku. Apa yang ingin Dek Salome tanyakan? Tentang hubungan kita yang telah berlangsung selama ini. Tentang hubungan kita? Ya, kurang lebih begitu. Ada apa sih? Apa Mas Chandra tidak merasa malu dan aneh kalau menyebut nama saya? Malu dan aneh. Saya semakin bingung menghadapi teka-teki yang Dek Salome berikan. Tapi orang-orang kampung selalu menyebut nama saya dengan arti yang lain. Saya merasa malu. Salome, saya mengerti dan jelas sekarang. Saya ikut prihatin karenanya. Tapi kita tidak boleh terbawa perasaan yang sentimental, ya? Mas Chandra, saya merasa senang sekali bahwa Mas Chandra tidak mempersoalkan nama saya. Dan juga mau mengerti tentang perasaan saya. Meskipun orang-orang tidak menyukai saya, apa Mas akan tetap mencintai saya?
Salome, buat saya cukup dewasa untuk menilai pada pribadi seseorang. Salome tetap Salome, seorang gadis yang punya pribadi utuh. Tahu, apapun kata orang, aku tetap menyintaimu. Benar, Mas. Apalagi yang kau akan katakan sekarang? Bagi saya berhasilnya Pak Iskandar membawa Salome rekaman di studionya merupakan pukulan batin yang sangat menyakitkan. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan hasilnya nol kan? Ini merupakan suatu hal yang sangat memalukan sekali. Kita yang menemukan Salome, orang lain yang menikmati hasilnya. Saya minta maaf. Sekali lagi. Cukup. Kau sebagai orang percayaanku sudah tidak dapat diandalkan. Maaf. Saya akan menebusnya. Terlambat. Apa boleh buat? Mulai besok pagi, pintu perusahaan ini tertutup untukmu. Beri saya waktu. Sekali ini. Tidak. Saya tidak mau kecolongan dan tidak mau dibodohin untuk kedua kalinya. Akibat kecerobohanmu, Kadir. Silahkan Anda meninggalkan tempat ini. Mumpung masih sore, coba dikontrol kembali. Barangkali ada yang ketinggalan. Semuanya sudah siap, Pak? Bagus. Ini show buat pertama kalinya untuk kau. Jangan sampai mengecewakan penonton. Lalu siapa yang menjemputmu? Katanya Pak Iskandar. Jam berapa? Katanya sih jam 7. Pak Iskandar akan menjemput. Ya, biarlah kita tunggu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Saya mau menjemput Salome, Pak. Bapak dari panitia show? Benar, Pak. Pak Iskandar mana? Pak Iskandar sedang repot, Pak. Karena itu beliau memerintahkan kepada saya untuk menjemputnya. Nona... Salome. Ya, Pak. Siap, Pak. Saya pergi dulu ya. Mari. Ayo jalan. Ayo masuk. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, Pak. Loh, Pak Iskandar. Salome sudah siap, Pak. Tadi sudah dijemput sama utusannya Bapak? Tidak ada. Tidak. Baru saja berangkat. Gawat kalau begitu. Saya tidak pernah mengirimkan utusan kemari. Jangan khawatir. Saya segera akan melaporkan kepada polisi. Tunggu sebentar. Saya ikut. Bajingan, kalian akan bawa aku kemana? Diam kau, Salome.
bawa dia keluar. Bajingan. Ayo keluar. Ya. Lepaskan. Keluar. Cepat. Yuk. Masuk. Mengadir, Salome. Apa maksud kalian membawaku kemari? Tenang Salome anak manis. Aku ingin bicara baik-baik denganmu tanpa diganggu orang lain. Aku bisa datang. Bajingan. Wah, gawat. Kalau Salome gagal ditemukan, kita pasti hancur. Tenang aja, kita sudah berusaha. Kita tunggu aja. Nah, kalau sampai waktunya, apa kita kabur saja? Terus, apapun yang terjadi, kita harus hadapi. Ayo, Nek. Tidak. Jangan macam-macam. Dibawa kemari. Aku mau pergi. Lepaskan. Saudara-saudara harap tenang. Salome pasti datang. Tenang, saudara. Tenang. Tenang, saudara. Bangsat kau. Jangan mencoba menjamah. Saya akan berteriak. Teriaklah sampai tenggorokanmu pecah. Ruangan ini kedap suara. Percuma tidak ada seorang pun yang akan bisa menolongmu. Kau memang cantik, Salome. Kau tidak akan bisa keluar dari ruangan ini, Salome. Sambas. Ya, aku Sambas.
Apa artinya semua ini? Artinya, kita berdua telah terpisah. Aku harap kau jangan ikut campur untuk membebaskan Salome. Tidak. Kamu telah salah langkah. Cukup. Aku harap kau keluar dari sini. Kalau ingin selamat. Kalau tidak, hadapi aku. Kau atau aku keluar dari sini, hidup atau mati. Baik. Ternyata kau bajingan yang berkedok wartawan. Tuh. Kau adalah sahabatku, Sambas. Setan dengan persahabatan. Ternyata kau yang menjadi biang kali semuanya ini. Hobi yang muda
kini berdangdut, hobi yang muda kini berjoget. Dut dangdut remaja senang berdangdut, joget yang muda senang berjoget. Dut dangdut remaja senang berdangdut, joget yang muda senang berjoget. Hobi remaja kini berdangdut, hobi yang muda kini berjoget. Hobi remaja kini berdangdut, hobi yang muda kini berjoget. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semuanya yang terhormat. Saya mengucapkan beribu terima kasih atas budi baik ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik semuanya yang telah sudi mengantar kepindahan kami ke rumah baru ini. Aduh, Salome, selamat menepati rumah baru ya. Terima kasih. Datang dengan siapa? Dengan suami saya, Dr. Andes Anton. Oh, sudah kawin, kok tidak ngundang? Ah, masa kawin udah ngundang. Nanti kalau udah nikah, baru ngundang-ngundang situ. Anton, sini sayang. Saya ikut senang atas keberhasilan Salome. Terima kasih, Mas. Salome, selamat ya, Nak. Kami jadi gembira, tetapi juga bersedih atas pindahan ini. Kami merasa kehilangan dirimu. Ah, jangan begitu, Bu Haji. Apakah nantinya kami boleh berkunjung kemari lagi? Bu Haji, saya dan anak saya Salome sudah menganggap ibu-ibu ini bagian daripada keluarga. Jadi kalau kami pindah kemari ini, tidak berarti bahwa hubungan kekeluargaan kami atau kita terputus begitu saja. Betul kata Bapak. Saya pindah bukan berarti saya melupakan ibu-ibu. Saya tetap mencintai orang-orang kampung, di mana saya berasal. Syukurlah kalau begitu. Saya ikut senang dan mendoakan semoga Salome sensus sukses terus. Alhamdulillah kalau begitu. Biasanya orang kalau sudah top lupa asal usulnya. Betul nggak Salome? Mas Ros, saya berjanji tidak akan melupakan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Begitulah harapan kami. Salome, kami punya usul. Malam ini malam gembira untuk kita sekalian. Acara berikutnya kami serahkan pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Stop. Bagaimana kalau Salome kita minta untuk menyanyikan satu lagu? Setuju. Salome menyanyi, Kita yang joget. Oke. joget sampai pagi. Biasa singkong ketemu roti, nyosot terus. Bu. Sorry, Mek. Tak kusangka ketemu lagi, tak kuduga bersama lagi. Tak kusangka ada di sini, tak kusangka. Malam ini jangan ada yang bersedih. Malam ini baik kita hibur diri. Tak kusangka ada di sini, tak kusangka ketemu lagi. La la la
sedih. Malam ini baik kita hibur diri. Tak kusangka ada di sini, tak kusangka ketemu lagi. Salome, Mas Chandra, Salome, hanya ini yang bisa kuberikan. terima kasih Mas Chandra. Bagi saya, semua ini lebih dari segala-galanya. Selamat, Pak. Terima kasih. Mau permisi dulu, Pak? Loh, tidak duduk-duduk dulu. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim.